Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Kelimpahan Anugerah. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 berkata, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Nah, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari pribadi Paulus. Dalam perikop ini, Paulus mengingatkan kembali tentang kebangkitan Kristus. Nah, Paulus mengalami kelimpahan anugerah karena yang pertama, Paulus merasa hina dan tidak layak. Ya, kita mundur satu ayat yang ke-9 masih tetap dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah." Kemudian yang kedua, dia tahu perbuatannya di masa lalu itu salah. Ya, dia tahu perbuatannya di masa lalu itu salah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-7, ada perikop di sana tentang Stefanus dibunuh. Saulus hadir saat itu. Kemudian yang terakhir, dia berani menderita demi Yesus. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, Bapak Ibu bisa baca ayat yang ke-7 sampai yang ke-33, di mana Paulus mengalami banyak sekali penderitaan di sana ya. Apa yang membuat Paulus tetap tinggal di dalam Yesus dalam pelayanan yang tidak mudah? Ya, yang pertama, Paulus tahu dia sudah diselamatkan. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. "Perkataan itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal." Yang kedua, Paulus tahu dia sudah memiliki iman. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-14. "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Pengetahuan yang ketiga, Paulus sangat menghargai kasih karunia Allah. Itu ada di dalam ayat pokok kita ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Kemudian apa yang Paulus terima dalam kelimpahan kasih karunia Allah itu dalam dirinya? Yang pertama adalah kelemahan yang menjadi kekuatan. Tentu dalam pelayanannya dia banyak sekali mengalami kelemahan. Tetapi ketika dia mengingat Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, maka kelemahan yang dialami dijadikan kekuatan. Kemudian penghiburan dalam kesengsaraan. Kalau kita pelajari tentang kisah Paulus ini ya, benar-benar pelayanannya dia itu banyak hal yang sengsara dia alami, tetapi dia percaya bahwa dalam pelayanan dia ada penghiburan daripada Tuhan. Kemudian yang terakhir, dia menerima mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 berkata, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya."
Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapat berkat yang sama? Ya, berkat yang melimpah itu. Seperti Paulus. Yang pertama, ajakan Paulus Roma 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian yang kedua, Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi yang kedua adalah muliakan Tuhan dengan hartamu. Sebagai kesimpulan, Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-36, Roma pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-36 berkata demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus pun melakukan hal yang sama. Segala yang Paulus punya, semuanya adalah dari Tuhan. Untuk itu dia kembalikan semuanya untuk Tuhan. Nah, pagi hari ini saya percaya kita semua pasti menerima kelimpahan anugerah daripada Tuhan. Untuk itu, kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua, menjadi kekuatan yang baru untuk kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang terus Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya kami sudah menerimanya. Kami sudah diberkati oleh anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Tuhan Yesus berkati dan selamatkan bangsa dan negara kami ini. Pelayanan yang ada di GPD Ilembadi yang Tuhan Yesus juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Engkau yang menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.